Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Gawa Yuandani dengan NIM 2302183 dan teman saya. Tiara Dulestari Purba dengan NIM 23022207. Kami mahasiswi dari kampus Tikum Tunas Bangsa Pematang Siantar, Prodi Sistem Informasi dengan kelas 2305. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang perbandingan jurnal yang membahas Rogo Access Point. Apa sih Rogo Access Point itu? Rogo Access Point itu adalah perangkat atau jaringan WiFi ilegal yang dibuat tanpa izin untuk mengelabui pengguna agar terhubung dan mencuri data atau melakukan serangan. Lanjut ke bagaimana sih cara kerja Rogu Access Point itu. Nah, yang pertama itu cara kerjanya. Cara kerja Rogu Access Point yang pertama yaitu pembuatan Rogu Access Point. Penyerang membuat perangkat Rogu Access Point baik melalui perangkat keras atau perangkat lunak menggunakan laptop atau smartphone sebagai hotspot palsu. API ini seringkali meniru SSID resmi yang sudah dikenal pengguna. Yang kedua, peniruan jaringan asli. Rogu access point ini dikonfigurasi dengan nama SID yang sangat mirip dengan jaringan WiFi asli. Hal ini membuat perangkat pengguna yang sudah terhubung ke jaringan asli secara otomatis terhubung ke access point palsu tanpa disadari. Yang ketiga yaitu koneksi perangkat pengguna. Ketika perangkat korban terhubung ke rogu access point, data yang sensitif dialirkan melalui perangkat penyerang sehingga dapat menyadap, menyimpan, atau bahkan memodifikasi data sebelum diteruskan ke tujuan sebenarnya. Yang keempat, fase eksploitasi. Penyerang memanfaatkan data yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu seperti mencuri uang, mengakses akun pribadi, atau melancarkan serangan lebih lanjut ke sistem lain. Selanjutnya kita akan membahas ilustrasi dari cara kerja Rogu Access Point. Nah, di sini ada SSID resmi dengan nama Sewulan. Nah, di sini kan dia terhubung dengan 4 perangkat. Lalu penyerang membuat Rogu Access Point dengan SSID yang sangat mirip, sangat detail dengan SSID yang resminya. Maka secara tidak sadar, perangkat yang terhubung dengan SSID resmi itu terhubung ke Rogu Access Point yang dibuat oleh penyerang tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbandingan jurnal 1 dan 2 yang dibacakan oleh teman saya, Ega. Perbandingan jurnal 1 dan 2. Jurnal 1, penggunaan metode DHCP snooping dalam penegahan DHCP Rogu. Metode yang digunakan simulasi dengan Disco Packet Tracer, konfigurasi DHCP snooping, monitoring menggunakan Wireless Hack, kelebihan yaitu sistem efektif mencegah DHCP Rogu. Monitoring jaringan menunjukkan bukti keberhasilan konfigurasi. Kekurangannya yaitu bergantung pada perangkat yang mendukung DHCP snooping tidak diuji dalam jaringan yang kompleks. Jurnal 2, simulasi keamanan jaringan dengan DHCP snooping dan PLAN. Metode yang digunakan simulasi dengan Disco Packet Tracer, pengelompokan PLAN dan figur DHCP. Pengelompokan PLAN dan figur DHCP snooping kelebihannya yaitu kombinasi PLAN dan DHCP snooping meningkatkan keamanan. Pengguna PLAN meminimalkan dampak sepel palsu. Kekurangannya yaitu tidak mencakup serangan non DHCP, fokus hanya pada PLAN dan DHCP tanpa elemen tambahan. Kesimpulan dari jurnal 1 dan jurnal 2, keduanya menggunakan metode DHCP snooping, namun jurnal kedua lebih kompleks dengan penambahan PLAN. Jurnal 1 lebih fokus pada validasi DHCP snooping saja. Selanjutnya, perbandingan jurnal 3 dan 4. Jurnal 3, implementasi metode multi-agen untuk deteksi Rogue Access Point atau RAP. Metode yang digunakan multi-agen dengan master slave agen, pengujian menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Kelebihannya, deteksi otomatis dengan notifikasi alert mampu mendeteksi RAP secara akurat. Kekurangannya, kompleksitas tinggi dalam implementasi membutuhkan perangkat tambahan. Jurnal keempat, metode keamanan pada PLAN
untuk mengatasi DHCP Rogue. Metode yang digunakan perancangan plan dengan akses list dan net tool untuk meningkatkan keamanan jaringan. Kelebihannya, plan meningkatkan respon time dan keamanan cocok untuk implementasi di plan perusahaan. Kekurangan, fokus pada plan, kurang relevan untuk RAP yang tidak terkait DHCP. Kesimpulannya, jurnal 3 lebih relevan untuk deteksi RAP langsung, sedangkan jurnal 4 fokus pada pengolahan plan yang dapat mengurangi resiko DHCP Rogue. Selanjutnya kita akan bahas perbandingan jurnal ke-5 dan ke-6. Nah, pada jurnal ke-5 dengan judul Analisis Rogu DHCP Paket menggunakan Wireshark. Metode yang digunakan pada jurnal ke-5 ini yaitu analisis paket DHCP sebelum dan sesudah serangan, penggunaan Wireshark untuk monitoring dan firewall filter. Kelebihannya yaitu monitoring dan pencegahan DHCP Rogu dilakukan secara komprehensif dan metode berbasis data konkret dari analisis paket. Kekurangan pada analisis 5 ini yaitu fokus hanya pada DHCP Rogu, tidak mencakup Rogu Access Point yang berbasis Wi-Fi. Sedangkan jurnal ke-6 dengan judul Implementasi Deteksi Rogu Access Point dengan round trip time, metode yang digunakan yaitu perhitungan round trip time untuk membandingkan RAP dengan access point SA. Kelebihannya yaitu akurasi tinggi sekitar 90% sampai 97%, serta cocok untuk lingkungan dengan banyak RAP. Kekurangannya yaitu terpengaruh oleh kondisi jaringan yang tidak stabil. Kesimpulan dari perbandingan jurnal kelima dan keenam ini adalah jurnal kelima lebih kuat dalam menganalisis DHCP Rogu, sedangkan jurnal 6 efektif untuk deteksi RAP dan RTT dengan RTT. Nah, selanjutnya kita akan bahas perbandingan jurnal ke-9 dan ke-10. Pada jurnal ke-7, hmm, pada jurnal maksudnya jurnal ke-9 dengan judul Scalene Site Detection with Walking Strategy and RTT Analysis menggunakan metode pola berjalan sederhana untuk mengukur RTT dan MCS diklasifikasikan dengan key means dan CDF. Kelebihan pada jurnal 9 ini yaitu efektif di sisi pengguna tanpa infrastruktur tambahan F-measure hingga 0,9. Kekurangannya yaitu memerlukan interaksi fisik, eh, maksudnya pola berjalan akurat tergantung kondisi jaringan. Sedangkan di jurnal ke-10 yaitu dengan judul RSSI Based Detection and Indoor Localization menggunakan metode analisis RSSI dengan key means, clustering, dan trilaterasi menggunakan 3 analyzer untuk mendeteksi dan melokalisasi RAP. Kelebihan dari jurnal 10 ini yaitu akurat dalam deteksi dan lokalisasi. Kesalahannya rata-rata mungkin 1,5 meter. Kekurangannya itu membutuhkan perangkat tambahan, kurang efektif jika rogu access point dekat dengan access point yang asli. Nah, kesimpulan dari perbandingan jurnal ke-9 dan ke-10 ini yaitu jurnal 9 lebih fokus pada detail RAP di sisi pengguna. Sedangkan jurnal 10 itu unggul dalam mendeteksi dan melokalisasi rogu access point secara presisi di lingkungan indoor, tetapi membutuhkan perangkat tambahan yang meningkatkan biaya dan kompleksitas. Selanjutnya, kesimpulan dari perbandingan jurnal-jurnal ini yaitu bahwa rogue access point adalah ancaman yang signifikan yang dapat digunakan untuk mencuri data, melakukan serangan man in the middle, dan menyebarkan malware. Metode seperti DHCP snooping, analisis round trip time, dan pemantauan RSSI efektif untuk mendeteksi dan mencegah RAP. Kombinasi pendekatan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak meningkatkan keakuratan dan keamanan. Jurnal menunjukkan keberagaman pendekatan seperti multi-agen, VLAN, analisis paket, dan framework deteksi. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhannya. Misalnya deteksi RAP, sisi pengguna, atau lokalisasi RAP di area indoor. Pemanfaatan solusi yang fleksibel dan terintegrasi sangat penting untuk mencegah RAP dalam skenario jaringan yang kompleks. Edukasi pengguna dan pengembangan alat berbasis aplikasi dapat membantu meningkatkan jaringan keamanan. Sekianlah penjelasan kami tentang perbandingan jurnal-jurnal yang membahas tentang rogu access point pada kesempatan kali ini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Kami ucapkan terima kasih.